Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengerti diri kami sendiri. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengenal Tuhan. Pada saat ini, kami mohon ya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, boleh mendapat pencerahan dari cahaya firman yang hidup dan menghidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Menegur dengan Bijaksana. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ketika mengetahui bahwa seorang di antara kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan menghinanya, menceritakan keburukannya, bahkan menghakiminya. Padahal sebagai orang percaya, kita sepatutnya saling menegur dan menasihati untuk menolong saudara kita menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Sebab tidak seorang pun di antara kita
yang luput dari perbuatan salah. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, kita belajar dari sikap Natan, seorang nabi yang diutus Allah untuk menegur Daud atas kesalahan yang diperbuatnya. Daud telah melakukan perbuatan dosa dengan mengambil Batseba istri Uria dan mengatur siasat untuk membunuh Uria di medan perang. Tidak seorang pun yang berani menegur Daud atas perbuatannya, sebab pasti mereka akan berhadapan dengan berbagai resiko. Namun dengan bijaksana, Natan menjumpai Daud dengan menggelisahkan hatinya dengan sebuah kisah yang mempertentangkan si kaya yang punya kuasa dan memiliki banyak ternak dengan si miskin yang hanya memiliki seekor anak domba. Daud sangat tersentuh dan marah kepada si kaya yang memperdaya si miskin. Namun ternyata perbuatan seperti itulah yang telah Daud lakukan terhadap Uria, seorang pahlawan perang Daud yang paling setia. Keluarga Kristen yang terkasih, teguran Natan benar-benar menyadarkan Daud dan akhirnya Daud menyadari dan menyesali perbuatan dosanya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Demikianlah pengakuan Daud. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena itu, jika ada saudara kita yang kedapatan melakukan kesalahan atau dosa, janganlah kita menghakiminya tanpa menolong dia untuk menyadari kesalahannya. Sebagai orang percaya, mintalah Roh Kudus menuntun kita untuk hidup saling menegur dan menasihati di dalam kasih, agar sebagai orang percaya kita dapat meneladani Yesus, sehingga hidup kita mempunyai tujuan, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, tolonglah keluarga kami untuk saling menegur dan menasihati dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Allah sumber damai sejahtera, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.